Ada Ibu Cisiang, ada Cisiang. Shalom, Pak. Shalom Cisiang, apa kabar? Luar Baik, biasa. baik ya. Cisiang Colorado ya? Bukan, Philadelphia, Pak. Oh, Philadelphia. Jam berapa sekarang Philadelphia? Philadelphia jam setengah enam. Setengah 6 sore ya? Sama, iya sama. Iya, iya, iya. Berarti ini bedanya 12 jam ya 12 jam. Iya, Pak. dengan Jakarta. Iya. Kita doa, Ibu Cisiang. Banyak hal besar yang sedang Tuhan nyatakan atas hidupmu. Dan waktu pemulihan adalah sekarang, waktu promosi adalah sekarang. Tanganmu akan mengerjakan banyak hal yang selama ini tertunda, tapi engkau kembali akan mengerjakannya kembali. Dan engkau akan melihat seperti ladang, maka benih akan tumbuh, pohon akan tumbuh, ranting akan keluar, daun-daun akan menjadi hijau, dan bulir-bulir buah-buah akan kembali matang, sehingga engkau akan menikmati hasil dari apa yang dikerjakan tanganmu. Tuhan berkata bahwa tanganmu akan mengerjakan banyak hal, dan engkau akan kembali expand. Engkau akan kembali melihat yang tadinya tertunda akan menjadi double portion. Yang tadinya pintu tidak terbuka, justru Tuhan akan membuka pintu bagi engkau. Tanganmu akan terus menabur, dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Tanganmu akan terus Amin. memberi, tapi engkau akan mengalami kelimpahan. Engkau akan Amin. diberikan hati yang seluas samudra untuk menerima, untuk mengerti orang lain. Di dalam kesibukanmu, justru engkau menolong orang lain, engkau mendoakan orang lain. Karena itu langit terbuka bagi engkau. Dan engkau akan melihat intervensi-intervensi supranatural. Tangan Tuhan akan bekerja melalui hidupmu. Mulutmu akan mengeluarkan perkataan-perkataan kehidupan kepada teman-temanmu, kepada teman, kepada saudaramu, kepada anak-anakmu. Sehingga mereka yang putus asa akan beroleh kekuatan yang baru. Mereka yang tidak punya pengharapan akan punya pengharapan. Pintu-pintu kehidupan mereka yang tertutup, mereka akan melihat jalan keluar, dan pertolongan yang baru akan segera datang. 4 bulan ke depan adalah waktu di mana Tuhan akan buka pintu pemulihan bagi engkau. Engkau akan melihat terobosan pertama di dalam keuangan dan pekerjaanmu. Dan yang kedua, engkau akan melihat terobosan di dalam keluargamu. Tuhan tunjukkan bahwa tanganmu akan menjadi tangan yang diberkati oleh Tuhan. Di tanganmu seperti ada begitu banyak seperti aliran sungai, dan saya lihat bukan aliran sungai, seperti aliran mata uang yang mengalir dari tanganmu. Ketika engkau melepaskan, maka engkau akan melihat sumber itu akan mengalir. Engkau tidak akan pernah berhenti diberkati oleh Tuhan, tidak mengalami masa-masa kekeringan, tapi engkau mengalami masa-masa kelimpahan, more than enough, melimpah, melimpah ruah. Dan Tuhan berkata begini, aku taruh engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Aku pilih engkau untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tertanam, dimanapun telinga mendengarkan suaraku. Dan ketika engkau bertindak, engkau mendengar, dan engkau bertindak, maka mujizat terjadi. Ketika engkau berlangkah, maka engkau melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Tanah-tanah yang gersang menumbuhkan benihnya. Dan engkau akan melihat padang gurun akan menghasilkan aliran sungai yang mengalir, sehingga menumbuhkan benih-benih yang selama ini ditaburkan. Sehingga yang tadinya tanahnya begitu gersang, akan mengalami kelimpahan dengan luar biasa. Kebaikan Tuhan turun untuk engkau, kasih karunia Tuhan melimpahi hidup dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Thank you, Pak. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Ada Ibu Aliawati. Ada, Pastor. Iya. Kita doa Ibu Aliawati. Jangan takut dengan semua yang kau hadapi. Berdoalah dan percayalah bahwa musim Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Ini belum musim berbuah bagi ibu, tapi ibu sedang menunggu musim itu datang. Ini belum musim panen bagi ibu, tapi musim panen akan datang. Engkau akan melihat ketika musim panen datang, maka engkau akan menjadi
berkat dan kegirangan bagi banyak orang. Tuhan berkata bahwa pinggang kananmu, lutut kanan dan lutut kirimu baik-baik saja. Pergelangan kakimu baik-baik. Jantungmu yang sering berdebar-debar. Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu jantung yang baru. Bersyukurlah senantiasa. Jangan takut dan jangan khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan keluargamu kepada Tuhan. Serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Maka Tuhan tahu melindungi, menjaga mereka. Memagari mereka. Sehingga mereka akan ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Dan memberikan kepadamu kasih karunia dan kekuatan. Engkau akan menikmati janji penyediaan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan engkau akan bersuka cita melihat masa depan. Karena Tuhan membawa engkau ke gunung-gunung yang tinggi. Engkau akan melihat jalan keluar dan engkau akan bersuka cita. Berdoalah senantiasa dan jangan putus asa. Jangan mundur, tapi teruslah melangkah maju. Dan kalau engkau tidak bisa melangkah, merayaplah. Dan Tuhan berkata bahwa apa yang ada padamu, maka engkau akan diberikan mujizat dengan apa yang ada padamu. Apa yang kau punya, serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan engkau akan melihat pelipat gandaan. Dan tadinya tidak mungkin akan jadi mungkin, tidak bisa akan menjadi bisa. Ibu terima anugerah itu, terima kekuatan itu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan berkati. Ibu Liliana ada? Ibu Liliani ada? Saya, Pastor. Selamat Shalom, pagi. Ibu. Selamat pagi. Sydney jam berapa sekarang, Bu? 9 ya? 9.30 pagi. Oh, beda 4 jam. Beda 4 jam, iya. Ya. Kita doa, Ibu. Ya. Akan ada banyak hal yang engkau lihat menjadi jawaban atas hidupmu. Iya, amin. Engkau telah menunggu begitu lama. Kurang lebih 3 tahun lebih engkau menunggu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan mau hatimu berbalik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika engkau datang dengan kerinduan, dengan rasa lapar, dengan haus akan Tuhan. Maka hal yang pertama yang Tuhan ingin rubah adalah Tuhan ingin rubah hatimu. Tuhan ingin rubah pikiranmu. Ketika hatimu dan pikiranmu berubah, maka engkau akan melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Engkau akan melihat kegelapan. Di balik kegelapan ada terang. Engkau akan melihat di balik jalan buntu. Engkau akan melihat bahwa Tuhan adalah jalan. Engkau akan mengalami encounter with God. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada engkau beberapa kali, terutama dalam doa. Beberapa kali Tuhan berikan kepadamu mimpi-mimpi. Dan engkau akan mengerti tentang arahan dan tujuan Tuhan. Mimpi adalah sebuah orkestranya Tuhan. Di dalam kerajaan natural yang terjadi di dunia ini, bahkan di dalam Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan selalu pakai mimpi untuk menjadi orkestra, untuk memimpin hamba-hambanya. Tuhan juga selalu memakai nubuatan dan penglihatan menjadi orkestra secara universal. Tuhan bicara kepada anak-anaknya. Dan Tuhan pakai ini bagi engkau, untuk mengarahkan engkau dalam keputusan-keputusan yang kau ambil. Beberapa kali Tuhan bicara tentang jawaban yang sudah ada di depan matamu. Ini cuma masalah waktu untuk engkau menerimanya. Anak-anak dan cucu-cucumu akan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan seorang diri. Engkau akan dikuatkan. Engkau akan melihat janji dan penyediaan Tuhan yang hebat. Dan engkau akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Dan kasih karunia melimpah atas hidup. Ibu terima anugerah itu, terima kekuatan itu, terima kemampuan itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Ibu ya. Thank you, Pastor. Sama-sama. Tuhan berkati. Ada Ibu Meme. Shalom, Pastor. Shalom, Ibu Meme. Selamat pagi. Ya. Selamat sore ya, Colorado sore malam ini. Sore 3:30 sore. 3:30 sore, ya.
Iya. Kita doa, Ibu, kita doa. Banyak hal besar yang sedang dipersiapkan Tuhan atas hidup. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu tidak akan pernah berhenti. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir atas hidup. Hatimu Amin. yang rindu untuk melihat pemulihan di dalam kehidupan keluargamu sedang terjadi. Bahkan engkau Amin. akan menjadi pionir bagi teman-temanmu untuk mereka datang dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Komunitasmu Amin. akan mengalami Tuhan secara pribadi ketika engkau ada di sana. Engkau menjadi orang yang datang untuk membawa influence, membawa dampak bagi mereka. Kehadiranmu seperti terang di tengah-tengah kegelapan. Kehadiranmu seperti air yang datang menyegarkan jiwa yang dahaga. Engkau akan datang dan berbicara atas nama Tuhan kepada mereka. Engkau akan datang dan akan membawa sebuah gairah bagi mereka. Dan tangan Tuhan akan turun atas hidupmu. Kekuatan Tuhan Amin. berikan kepada engkau. Engkau tidak akan dibiarkan. Engkau akan ditolong oleh Tuhan. Dan engkau akan Amin. menikmati janji penyediaan Tuhan yang ajaib. Engkau akan melihat hal-hal yang belum pernah engkau lihat. Yang akan disediakan Tuhan. Itulah mujizat. Dan Tuhan berkata Amin. begini, beberapa bulan ke depan menjadi waktu-waktu pemulihan besar. Beberapa bulan ke depan menjadi waktu di mana engkau akan melihat terobosan terjadi. Engkau sudah berdoa begitu lama untuk ini. Dan Tuhan berkata Amin. bahwa aku akan menerobos dua hal besar akan engkau lihat. Yang pertama adalah terobosan di dalam pergumulan dalam keluargamu, dan kedua dalam pekerjaanmu. Engkau akan melihat Amin. anak-anakmu dalam keadaan baik. Tuhan akan membawa mereka di musimnya Tuhan. Dan akan membawa mereka untuk dipromosi, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Teruslah berdoa dan nantikan Tuhan. Engkau akan dipercaya untuk mengurus orang-orang yang tidak mampu, untuk mengurus orang-orang yang tidak bisa. Dan karena engkau menolong mereka, maka Tuhan akan menjawab engkau. Engkau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan Tuhan akan menolong engkau di sisi di mana engkau tidak mampu. Tuhan akan menolong engkau dan memberikan Yes. kepadamu kekuatan yang baru. Ibu terima itu. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pastor. Amin. Sama-sama Ibu. Tuhan berkati Ibu Mimi. Tuhan Pagi, berkati. Pastor Luther. Ya, Saya mohon. ada Tejowati. Kenapa Ibu? Iya, saya kan pelayanan, Pastor. Iya. Nah, saya tuh saat ini tuh kerjaan saya tuh tidak dibayar orang. Nggak ada. Oke. Saya pelayanan tuh malu gitu loh. Akhirnya saya tuh mau jual aset rumah, tapi belum laku sampai sekarang. Saya minta doanya. Ibu kan nggak salah. Orang lain kan yang salah, belum bayar Ibu, kenapa mesti malu? Tapi kan saya takutnya tuh kalau pelayanan terus ada orang itu datang kan rasanya omongan orang Enggak. kan banyak toh, Pastor, nanti bisa ngomong oh tak kayak anu. Iya. Ibu kan hidup pelayanan itu tuh bukan tentang apa kata orang. Kita nggak hidup karena apa kata tradisi. Semua orang, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya juga ada masalah. Apakah dengan ada masalah kemudian kita tidak melayani? Kan itu bukan alasan. Semua orang pasti alami. Kalau Ibu bisnis, pasti Ibu punya problem di bisnis, problem dengan rekan-rekan bisnis yang belum bayar, yang tertunda, mengalami masalah. Itu hal biasa saja. Kecuali kalau Ibu pinjam lalu Ibu nggak bayar, ya itu Ibu tertuduh ya. Tapi kalau orang lain ambil uang Ibu dan mereka belum bayar, jangan tertuduh. Mungkin nggak enak, mungkin masa-masa penantian. Saya juga yang belum saya bayar, toh Pastor, karena uangnya kan belum ada. Iya betul. Ya kita Ya, nggak pun apa-apa. ambil bank juga. Iya betul. Ibu ngomong dengan orangnya, Ibu Iya. ngomong terus terang. Situasi seperti apa, kan kita ngomong kan, kita tidak tipu orang, tapi kita ngomong berdasarkan kebenaran. Iya, mereka sih baik-baik. Mereka mau ngerti. Sampai sekarang pun ngerti. Jadi sekarang Ibu mau jual rumah ya? Iya, dan ya enggak tahulah cara Tuhan gimana. Saya tuh enggak mau hidup saya jadi batu sandungan gitu loh, Pastor. Iya. Jangan juga khawatir. Iya. Jangan, nggak boleh khawatir. Khawatir itu Tuhan hitung dosa ya. Ya, saya juga terima kasih waktu COVID dulu didoakan sama Pastor satu keluarga. Oh iya, puji Tuhan ya. Anak Tuhan saya baik. waktu itu anak saya tuh hamil 7 bulan. Sakit
sakit itu toh sakit COVID semua satu keluarga. Sekarang sudah lahir sehat. Terima kasih. Suami Luar masuk biasa. rumah sakit sampai sesak seperti itu. Tapi Tuhan Sekarang, tolong. oke, Tuhan Terima tolong. Ibu kasih, di Dokter. sama-sama, Ibu. Ibu di Surabaya ya? Saya di Semarang. Oh, Ibu Semarang ya. Oke. Iya, kita doa Ibu, dipanggil Ibu Wati atau Ibu Wati. Ibu Wati. Ibu Wati, kita doa ya. Ya, Kita doa. Pejamkan mata Ibu. Semua yang sedang kau alami ada di dalam kendali Tuhan. Semua yang sedang kau jalani ada di dalam rule-nya Tuhan. Tapi Iya. Tuhan mau engkau tenang, Tuhan mau engkau percaya kepada Dia dengan segenap hati. Dan jangan khawatir. Banyak kali ketika engkau lihat keadaan belum berubah, engkau panik, engkau khawatir. Tapi Tuhan berkata, belajarlah tenang. Mazmur 37 ayat yang kelima, itu ayat yang Tuhan berikan untuk ibu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ibu akan melihat, Tuhan akan buka jalan menolong kau. Dari sumber-sumber yang berbeda dan dari sumber yang ada. Engkau akan melihat janji penyediaan Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan memberikan kepadamu sebuah kepastian. Yang pertama adalah engkau akan rasa damai di hatimu sekalipun engkau belum lihat jawaban. Engkau akan merasa engkau kuat sekalipun engkau belum lihat jalan keluar. Dan Tuhan mau supaya engkau punya hati yang percaya beriman. Engkau tidak boleh hidup selevel dengan masalah. Tidak boleh berpikir selevel dengan masalah, sekalipun tidak mengenakan. Tapi engkau harus naik ke level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman, dan banyak bersyukur. Ketika engkau melakukan ini, maka engkau akan melihat, engkau akan memerintah di atas gunung-gunung kemenangan. Engkau akan memerintah di tanah-tanah yang tandus dan akan mengubahnya menjadi kebun buah-buahan. Tuhan berkata, terlalu banyak hal yang kau pikirkan, tapi engkau harus tinggalkan pikiran-pikiran itu sekalipun itu hal yang harus engkau selesaikan. Tapi engkau tidak bisa selesaikan. Hal-hal yang sulit itu bagianku, kata Tuhan. Lakukan bagian yang engkau bisa lakukan. Bicaralah benar. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan akan menegakkan panjinya. Ketika engkau serahkan masalahmu kepada Tuhan, maka peperangan ini bukan milikmu, tapi ini milik Tuhan. Engkau akan mengalami masalah yang panjang, persoalan yang panjang. Engkau tidak akan melihat jawaban ketika engkau mencoba untuk memikirkannya, mencoba tetap untuk khawatir, maka engkau akan menunggu bertahun-tahun. Tapi kalau engkau bersyukur dan percaya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat sebuah perjalanan yang sangat cepat di mana Tuhan akan pimpin engkau. Harusnya Israel hanya cuma punya 2 minggu untuk perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan. Tapi karena mereka tidak mengubah hatinya, tidak mengubah pikirannya, maka perlu 40 tahun. Dan Tuhan berkata bahwa ketika engkau tidak mengubah hati dan tidak mengubah pikiran, engkau akan punya waktu yang panjang. Tapi ketika engkau berubah, maka Tuhan akan tolong engkau. Malaikatku akan aku perintahkan menjaga langkah-langkahmu. Tidak ada yang hilang daripadamu. Bahkan rambut di kepalamu terhitung dengan jumlahnya. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Karena ada berkat bagi orang yang melayani Tuhan. Yang pertama, dia dipimpin dari sorga. Yang kedua, dia dilindungi dari sorga. Yang ketiga, dia dapat promosi sorga. Yang keempat, dia dapat suplai sorga. Dan yang kelima, dia dapat kuasa sorga. Kalau ibu melayani Tuhan, maka Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi ibu. Tapi Tuhan berkata, engkau belum serahkan kepadaku. Adakah yang engkau serahkan, engkau tarik kembali karena engkau pikir, engkau khawatir. Tapi taruh, percayalah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang ada dalam tanganku, maka aku tahu melindunginya. Apa yang ada dalam tanganku, aku tahu menjaganya dan melipat gandaannya. Tidak ada yang hilang. Dan Tuhan berkata, akulah perlindungan, akulah sumber, akulah pertolongan bagi. Anugerah Tuhan turun buat ibu. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan berikan buat ibu. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ibu. Terima kasih, Tuhan berkati.